dan jangan lupakan juga bahwa kali ini mengingat EVOS Legends Versik baru kelihatan dua hero-nya saja, Benar. Yi Xuanjin dan juga Benedetta. Hero apa lagi yang akan kira-kira dia munculkan mengingat Cloud sudah di shadow pick? Wow. Iya, karena kemarin juga setelah wawancara dengan anti-mage untuk power pick dari Persik itu sendiri banyak loh Pak. Bahkan kalau di MDL sendiri kita udah ngelihat bagaimana performanya dengan Bruno. Nah. Bruno bola emang bener-bener bola api Pak, nancep ke punggung ada bekasnya Pak. Wah, ngecap ya. Cedak. Ini kita nggak tahu, bahkan anti-mage sendiri nggak mau bilang, dan itu pastinya akan menjadi dapur mereka, rahasia dapur mereka. Hero seperti apa aja yang bisa dikuasain, dan one untuk Lover pastinya. Sementara itu satu lagi Uranus. Dan inilah dia yang paling berbahaya ketika Uranus dimainkan oleh seorang anti-mage. Mengingat kita tahu sendiri bahwa dia menelan damage banyak sekali dan ngedeal damage banyak sekali. Ionic Edge juga menjadi salah satu tumpuan damage bagi seorang Uranus dari seorang anti-mage. Esmeralda yang pasti bakal diamankan dan Yi Xuanjin. Sama satu lagi sih, dan bisa dibilang dari tim Ararki Hoshi, mereka kayaknya harus berhati-hati melihat kesuksesan Uranus dari seorang anti-mage. Di balik itu, kalau misalnya kita recap kemarin itu Skylar juga menggunakan Uranus sempat ya. Tapi harus ditumbangin begitu saja. Mengingat poke damage dari Luminaire ini sangat meresahkan sekali. Masih belum ada shadow pick juga. Lihat dari sini keren juga. Iya. Keren. Ini keren. Tadi sempat lihat shadow pick juga dari sini. Iya. Coba. Bentar, kita lihat ya. Nah, ini dari pihak RRQ tentu nggak kelihatan dong shadow picknya. Cuma nggak gini juga. Skill Ya. season 4 dia pakai Valir juga tuh, mengerikan juga. Berarti EVOS Legends benar-benar ingin ngerontokin bagian rotasi dari RRQ Hoshi. Mengingat Esmeralda ini bakal lemah sekali ketika dia melakukan Falling Star Moon, tapi didorong oleh Searing Torrent dan tentu bakal cancel dari segi pergerakannya. Slow effect-nya juga akan menjadi satu buah bumbu manis bagi EVOS Legends untuk permainan agresif mereka di early game. Ini benar-benar bukan hanya gengsi yang dipertaruhkan di sini ya, tapi juga ini pertaruhan antara pride, gengsi, apalagi udah kayak pertaruhan bagaimana yang lebih kuat untuk awal season, bener gak? Ya. Untuk awal season gue bilang ya. Kenapa? Karena mereka akan bertemu 2 kali. Wow. EP dan R7 dengan Cho harusnya. Kalau gue R7 dengan Cho. Atau jangan-jangan ini bakal jadi Psycho. Tapi mengingat Psycho juga udah lama banget loh tidak terlihat dengan Chow-nya. Iya, kalau untuk comfortnya mungkin dia akan menggunakan Benedetta ya, karena kita udah tahu lah dengan Psycho, Benedetta ini sangat-sangat akrab sekali, sangat-sangat dekat sekali dengan jempolnya, dan Psycho pun bisa menimbulkan ataupun menampilkan permainan yang mengerikan lewat Benedettanya. Buset, kenapa orang-orang jago kukunya panjang-panjang ya? Oji coba dong. Jelly Boy itu kalau kukunya dipotong langsung gak feseng katanya. 7. Yes. Mereka bertemu untuk 15 kalinya sebelum ini. Dan data yang berbicara adalah 10 kali RRQ berhasil mendapatkan kemenangan atas El Clasico dan EVOS mendapatkan 5 kali kemenangan. Oke lah kalau begitu, berarti sesaat lagi ini dia pertemuan selanjutnya. Akankah ada poin yang berubah di antara mereka? Jadi buat kalian semua di luar sana, EVOS Farm, RRQ Kingdom, banjirin kolom komen kita dengan komen-komen positif dari kalian. Buktikan kalian komunitas Mobile Legends tersolid. Hapuskan semua komentar negatif dan langsung saja kita masuk ke dalam in-game kali ini. Dan bahkan Luminaire yang menggunakan Sylvana. Yes. Berarti kita akan melihat nantinya Valir akan menjadi roamer, membuka map open vision. Dan ini yang aku bilang tadi sama Pak Pulung ya. Masalah vengeance di seorang Sylvana support. Benar banget, tapi kali ini bakal coba dipasang karena seorang Psycho Skylar terkena damage yang cukup besar, dan Clover akan mendapatkan first blood flicker digunakan begitu saja. Berhasil oleh seorang Skylar. Psycho langsung mencoba untuk membantu seorang Skylar dari bottom lane. Clover dia gak punya apa-apa, dan Skylar gak boleh terlalu barbar karena bisa jadi balikan keadaan. R7 juga mencoba untuk melakukan cutting, tapi EVOS Legends di 2 lane yang berbeda mendapatkan kemenangan walaupun Versiknya berada di pressure yang cukup keras. Iya, Clover pun di bagian bawah mendapatkan bantuan dari REKT yang menggunakan Valir. Hampir aja tadi burst fireball-nya bisa meng-cancel 2 orang yang ingin pulang karena sudah rindu kampung halamannya. Yes, dan bahkan kali ini Albertnya yang bakal coba diganggu oleh REKT, tapi REKT nggak ada yang jemput. R7 melakukan rotasi, dan lihat di sini Finn bersama REKT harusnya first blood didapatkan oleh tim RRQ Hoshi.
Wow, berani banget. Sendirian aja maju ke bagian depan. Ada apa ya? Sebuah gangguan yang dilakukan tapi malah kehilangan satu nyawanya untuk REKT. Yes, first blood didapatkan oleh seorang Psycho. Untungnya Psycho yang dapatin, tapi ini Psycho dengan emblem fighternya membuat Versik sedikit kesulitan. Mirror image ke arah belakang, RKT membantu pergerakan atas Versik di arah jungle. Ini mungkin bakal menjadi pergerakan rotasi yang cukup lambat untuk seorang Versik. Meanwhile, kita ingat kembali, Cloud ini memang hero yang tidak cukup kuat di arah early game. Potensi telah dikeluarkan, Albert kini bakal memancing keributan di arah top lane. Udah ada anti-match dari belakang. Skylar memilih mundur dengan bowling Sarmunnya kali ini. Anti-match hanya seorang diri membiarkan yang batu, tapi the Way of Dragon dan bakal berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Versik. Iya, Versiknya keculing tak dari mana asal, tapi untuk REKT kedua kalinya dia sudah kehilangan nyawa dan keunggulan hadir untuk RRQC. Dan bahkan Finn bakal berada di arah top lane mengganggu pergerakan anti-match. Damage yang terlalu besar dan burst dikeluarkan oleh Finn dan juga di arah top lane. Kali ini giliran anti-match yang berada di bawah pressure. Waduh, ini kenceng banget ya rotasi yang dilakukan oleh player dari arah, apalagi untuk ke arah Psycho-nya. Dia bermuter-muter aja tadi yang berhasil untuk mengganggu, mengacak-acak, ngebuang waktu player dari EVOS Legends untuk bisa melakukan sebuah initiate. Yes, lihat weakness point ini tersisa 2 saja. Di arah mid lane juga diganggu pergerakannya. Coba ditangkap oleh seorang Finn, tapi flicker telah dikeluarkan. Finn terlambat kali ini. Papan caturnya dibuka tapi ke arah yang salah. Meanwhile di sana poin 1 diamankan oleh tim EVOS Legends. RKT memukul mundur seorang Albert dari arah bottom lane. Iya, benar sekali. Walaupun tadi sempat masuk ke dalam lingkar ataupun peta kan. Skylar benar-benar mengganggu pergerakan dari Versik. Dan bahkan Versik gak bisa dapatin orange map-nya. Waktu yang terbuang di jungle atas EVOS Legends. Waduh, ini nih tekanan yang kayak begini yang emang ngeganggu Cloud-nya untuk di awal-awal. Sampai kapan dari arah Kyoshi bisa mengganggu ke arah Versiknya untuk melakukan farmingan? Tapi item ya. Etasis menit 3. Corrosion juga menit 3. Tapi Gila. item awal. Tapi bisa dibilang ini Clover belum punya sepatu dibandingkan seorang R7. Berarti harusnya goldnya lebih banyak dari R7. Benar banget. Dan RKT udah bikin Warrior Boots. Kali ini Versik tertinggal levelnya oleh seorang Albert. Sang bayi macan tertinggal atas sang bayi alien 1 level. Iya, benar sekali. Sementara Clover didorong mundur aja. Void Crystal tadi ada di bagian tengah. Luminer dengan Cyclone AI-nya berpindah tapi malah mentok. Sementara Rek berhasil mendorong dengan adanya satu sering torrent. Game pause. Game pause. Lagi-lagi terjadi game pause kali ini. Bakal ada sedikit technical issue gitu. Nggak tahu technical issue apa, tapi kita doakan yang terbaik buat kalian semua juga. Gue harap kalian benar-benar juga menunggu dan support terus. Suportif lah. Karena kan tentunya kita juga sebagai penonton, penikmat Mobile Legends atau apalagi MPL, pengen playernya ini Karena apa? Merebut pacar orang lebih sulit daripada merebut pacar yang tidak punya. Gampang dah lu sekali lu. Kita lanjutin lagi ya. Oke, langsung berhasil mendapatkan seorang Clover dan ternyata langsung di-flicker begitu saja. Langsung ada papan catur di sana. Kita terkejut terheran-heran, bahkan Reknya didapatkan oleh seorang Psycho, membuat RRQC berhasil mendapatkan 2 poin. Buset, tiba-tiba baru masuk udah langsung ada teamfight seperti ini. Luar biasa. Dan Turtle diamankan oleh seorang Albert sang alien. Yap, benar sekali. 5-1 poin kill sekarang. Antara network juga udah ada sedikit perbedaan. Mungkin di angka sekitar 2000. Ya, sekitar angka 2000-an ya. Yes, dan tadi buat teman-teman yang nanya, Lemon mana itu tadi Vin ngeluarin stikernya? Tring Lemon. Itu langsung ada Gila. Lemon. Ini kalau misalnya yang ngeluarin stikernya RRQC Lemon, Yap. buset itu nambah buff power. Tapi kalau yang nge-pop up stikernya itu EVOS, itu namanya mancing keributan. Tapi ternyata coba di follow up. Dua yang bakal dikeluarkan ke arah belakang. Psycho-nya tertangkap begitu saja oleh seorang Luminer. Kali ini masih bisa ditumbangkan dan shutdown di arah bottom lane. Iya, baik sekali setup yang udah dilakukan RRQC. Baik banget, ada 2 di depan, 1 di EVOS Legends setelah tadi tifa di area Turtle. Yes. Dan malah dari segi turretnya EVOS Legends berhasil mengamankan 4 turret. My God. RRQC kali ini harus sedikit bersabar karena mereka nggak bisa terlalu terburu-buru. Dan EVOS Legends pun coba untuk mendapatkan 1 lot. Udah bakal dicolek di menit yang ke-10. Lotnya tercolek begitu saja. Benar sekali, tapi di bagian bawah R7 mendapatkan space tercipta ini dia. Skylar tertangkap lagi, crossbow tank belum dikeluarkan, tapi kali ini harus ditumbangkan. Permainan cukup sabar dari seorang Clover di arah top lane, dan R7 masih coba untuk dapetin 1
sebuah pos di arah bottom lane. Iya, dan Sylvana pun harus pulang, Luminar pun harus pulang. Sementara untuk Clover dan juga Versik, mereka bekerja sama untuk bisa mendapatkan Lord. Yang pertama ini dia Lordnya berhasil jatuh ke tangan EVOS Legends. EVOS Legends berhasil mendapatkan lot yang pertama di El Clasico yang pertama di season yang ke-7. Wah, ini CC-nya mendadak naik speed ya. Tadi di awal slow banget permainan, mendadak langsung aja tancap gas. Betul, ini dia sang bayi macan head to head dengan sang bayi alien menuju ke arah seorang Psycho. Psycho memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan disnya dan bahkan ditempel sampai dia harus menggunakan Alexo-nya. Wah. Bahkan diusir anti-match seorang diri. Tapi damage ataupun tekanan yang dia lakukan layaknya ada 3 atau 4 orang seperti dia gitu loh. Ini bakal kacau sekali pertandingan yang dilakukan. Skylar masih menompo seorang versi, tapi versi mencoba memaksakan kanan malah dibalikan kanan dan lihat Skylarnya. Ada 3 Evo di sana. Trigger telah dikeluarkan. Ada Clover ditancapkan. 1-1. Luminar ditukar dengan Skylar. Ini dia serangannya, Lordnya udah mulai hadir. Mountain Shocker dikeluarkan, tapi di area ini masih ada inner turret di tengahnya. Di bagian bawah mulai digebuk oleh Lord. Tapi apa yang terjadi? Antimat terlalu masuk bagian dalam. Untungnya masih bisa kabur. Sementara Tapi itu ternyata di belakang sana blessing 2 yang dilakukan oleh seorang versi. Tiba-tiba datang cinta kepadaku dan bahkan turret ini bisa diamankan oleh tim EVOS Legends bersama dengan turret di arah bottom lane. Di arah top lane juga masih dibangsakan. Versi seorang diri, 2 Dragon di area yang salah dan monster kill masih bisa berhasil mendapatkan 1 orang Psycho. Ini bencana untuk tim Ararki Yoshi. Esmeralda udah balik. Skylarnya udah bisa memberikan backupan lagi. Anti-match mulai maju ke bagian depan, tapi ternyata dia masih belum cukup kuat, hanya bisa untuk mempertahankan R7. Sedikit lagi masih bisa kabur untuk masuk ke dalam base-nya. Permainan yang luar biasa dari R7. Benar-benar kalkulasi yang cukup tepat. Kalau dia terpick up, karena dia bakal bisa menjadi bencana. R7 salah satu punggawa yang cukup memberikan damage burst terhadap seorang versi. Dan bahkan kalau bukan karena R7, versi tidak bisa terpick up seperti itu, Profesor. Iya, ditambah dengan hadirnya Retribution karena dia sebagai jungler. Dan plus, jangan lupakan juga R7 berperan penting untuk pencurian turret dari Ararki Yoshi. Menompang gold, namun perbedaan goldnya kali ini sudah menuju ke arah 4000. Untuk advantage ini benar-benar jadi milik EVOS Legends banget. Tapi untuk tim fight selanjutnya, R7 yang bakal dilema. Dia bakal nendang Clover atau Versi. Wah, bener kan kata gue? Yang tadi di belakang. Yep. Ini kalau misalnya bener gue nggak salah kalkulasi, ini El Clasico pertama tanpa Lemon. Bener. El Clasico pertama tanpa Lemon. Lemon selalu hadir di setiap El Clasico. Mau gonta-ganti roster, mau apapun keadaannya lagi di posisi bagus atau menang, mereka kan selalu nurunin seorang Lemon. Tapi sekali ini Luminar di depan sana menangkap R7, udah gak bisa kemana-mana lagi, di follow oleh seorang Psycho. Tapi ternyata versi di belakang sana langsung keluar lagi daripada dia memaksakan keadaan. Luminar Sakaratul Maut. Psycho di sini bakal coba diganggu dengan ada seri Soren, ada Ultimate dan bahkan mengganggu pergerakan dari seorang Psycho. Iya. Benar-benar bagus banget kali ini cover yang cukup tepat dari tim EVOS Legends. Iya, walaupun tadi masih sempat masuk ke dalam kotak yang ada dikeluarkan lewat real world manipulation-nya. Sementara itu Nyisaka, ini dia blessing duetnya dikeluarkan. Sedikit lagi Vinny untuk masih bisa masuk ke dalam base-nya, tapi base sudah mulai langsung dicolek-colek aja. Sedikit lagi pertahanan ini bisa ditembus, Oji. Yes, tapi ternyata kali ini defensif yang cukup baik dari Ararki Yoshi. Ingat, Ararki Yoshi sangat kuat dalam defensif, tapi ini bakal coba di-tone down oleh Cross Volte. Berhasil tumbangkan, Psycho Sakaratul Maut masih terbang dari seorang Clover. Versi memilih untuk mendapatkan Farma Maut terlebih dahulu. Ada Skylar di sana memilih untuk mundur, tapi R7 bakal fokus dengan tik, tapi saldo lepas. Ultimate kali ini nggak berhasil ditumbangkan. Meanwhile, Skylar harus tumbang. 2 player dari tim Ararki Yoshi bahkan harus kehilangan Psycho. Ini bencana. Game pertama kemudian akan diamankan oleh tim EVOS Legends. Skylar fokus ke arah belakang. Versi dapat 1 buah poin. Dan ternyata ada seorang Albert. Wipe out. Wipe out dan kemenangan pertama. Karena memang kalau kita ngomong masalah damage magical, Luminar lah yang paling tinggi. Dan kita bakal langsung aja bahas build item dari kedua belah tim. Profesor KB langsung saja. Inilah dia item build juga dari kedua belah tim dengan skor 9 berbanding 18 dikali 2 kalau bisa dibilang kali ini dari perbandingan poin killnya. Albert dengan Isun Jinnya belum mendapatkan poin yang optimal. Lihat Versik, dia sampai Win of Nature untuk menghindari damage berlebih. Apalagi nggak cuma dari Albert, ada Psycho juga dengan Benedetta-nya. Dan jangan lupakan juga ada R7 dengan Heptasis pada menit yang ketiga. Ini menjadi ancaman pada awalnya, namun R7
setelah dia di Imperial Justice oleh seorang Luminaire. Apalagi Luminaire-nya juga udah cukup tanky di depan. Dia punya Antiquiras, dia juga mau OTW Winter Dungeon, hanya bermodalkan Necklace of Durance dan di follow up langsung dengan damage daripada seorang Rek juga. Itu bisa dibilang damage-nya nggak terlalu tinggi karena Reknya juga benar-benar bikin item yang untuk sustainability. So, di sini akan jadi dilema juga bagi teman-teman RRQ Hoshi. Mereka mau ngincer Rek, tapi Reknya tanky. Mereka mau ngincer Luminaire. Luminaire punya Vengeance, apalagi dia punya Antiquiras. Mengincar Anti-Mage hanya buang-buang waktu saja. Dia punya Oracle dan bahkan dia sudah jadi Dominance Eye. So, untuk menumbangkan seorang Anti-Mage ini lebih menyulitkan sekali. Mengincar Clover, tentunya Clover punya yang namanya Crossbow of Tongue. Dia bakal immune banget di atas sana dan ketika 1v1 akan sangat mudah.